Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua, selamat datang di video pembelajaran urologi. Kami, Presiden PSPDS Urologi FKUB RSSA, kali ini akan membahas seputar torsiotestis dan tentang pengembangannya menurut literatur terupdate. Video ini dibimbing oleh guru kami, Dr. Besut Daryanto SPB, SPU Konsultan, dan Dr. Pradanan Rohadi SPU Konsultan. Torsiotestis merupakan salah satu kegawatan di bidang urologi, yaitu terpelintirnya funiculus spermaticus yang menyebabkan gangguan peredaran darah menuju testis. Hal ini mengakibatkan terjadinya iskemia pada testis, dan bila tidak segera dilakukan pembedahan, akan terjadi kerusakan permanen pada testis. Torsiotestis memiliki sejarah yang panjang. Pada tahun 1840, Delasaw melaporkan kasus pertama mengenai torsiotestis pada literatur akademik. Kemudian, pada tahun 1857, orkidopeksi diperkenalkan, dan pada tahun 1933 ditetapkan bahwa golden period untuk dilakukan pembedahan pada torsiotestis adalah 6 jam. Nah, bagaimana dengan tahun 2023? Sebuah studi Hu et al. Memperlihatkan bagaimana literatur mengenai torsiotestis berkembang. Dari tahun 2000 hingga 2022, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada dua kategori besar yang paling sering dicari, yaitu bagaimana mereka mencari validasi mengenai teori torsiotestis yang sudah ada dan perkembangan teori baru mengenai reperfusi injury pada kasus torsiotestis. Ternyata, torsiotestis paling sering terjadi pada anak usia neonatus atau di bawah 1 tahun dan pada saat pubertas atau di atas 12 tahun. Sedangkan kasus torsio appendix testis, yaitu benjolan yang merupakan sisa pertumbuhan muli rendat pada pol atas testis, tidak memiliki pola yang sama dengan torsiotestis. Kasus torsio appendix testis bisa terjadi kapan saja di segala tahapan usia perkembangan anak. Bagaimana dengan tanda dan gejalanya? Pedoman EAU memiliki hasil yang serupa dengan literatur terakhir, meskipun jarak data yang diambil terpaut hingga 30 tahun dengan data yang sekarang. Pada kedua literatur tersebut, mereka menyebutkan bahwa posisi abnormal testis dan hilangnya refleks remaster masih menjadi pertanda yang khas untuk torsiotestis, yang sangat jarang dijumpai pada kasus epididima orchitis, trauma testis, atau penyebab lain dari nyeri testis. Selain itu, torsiotestis juga dapat memberikan tanda berupa adanya edema dan eritem, serta nyeri tekan pada testis. Umumnya, pasien dengan torsiotestis datang dengan keluhan utama nyeri pada daerah skrotum. Namun, keluhan seperti demam, nyeri abdomen, nyeri saat buang air kecil, dan mual muntah juga dapat menjadi gejala penyerta pada kasus ini. Shedd et al. Pada tahun 2018 memperkenalkan sebuah sistem kuesioner yang terdiri dari 5 pertanyaan yang sederhana bernama TWIST score yang dapat membantu kita apakah kasus nyeri testis yang kita temukan perlu dicurigai sebagai torsiotestis atau tidak. Bila skornya high risk, maka kita bisa sarankan untuk pembedahan secepatnya. Dengan begitu, akan ada banyak waktu yang bisa kita hemat dengan tidak melakukan pemeriksaan USG yang cukup memakan waktu. Untuk membedakan nyeri skrotum akibat penyebab yang lain seperti infeksi, kita juga dapat melakukan pemeriksaan urinalisa dan darah lengkap. Pemeriksaan ultrasonografi dengan Doppler sangat membantu dalam penegakan atau menyingkirkan diagnosis torsiotestis. Bandarkar et al. Pada studinya di tahun 2018 menunjukkan bagaimana gambaran whirlpool atau pusaran pada testis yang terkena torsio dapat terlihat. Pada gambaran USG, kita juga bisa menemukan adanya gambaran puntiran funiculus secara langsung atau massa pada testis yang tidak disertai gambaran adanya aliran darah pada teknik Doppler. Pemeriksaan USG dengan resolusi tinggi memiliki sensitivitas sebesar 97% untuk mendiagnosis dan spesifisitas sebesar 99% untuk menyingkirkan diagnosis torsiotestis. Studi lain menunjukkan, meskipun USG merupakan modalitas yang cukup memakan waktu, ternyata 64% urolog dan residen urologi di Eropa masih menggunakan USG sebagai modalitas untuk menegakkan torsiotestis, dan hasilnya 54% kasus diantaranya dilakukan operasi emergensi. Sehingga perlu digarisbawahi, pemeriksaan ini hanya boleh dilakukan ketika pemeriksaan ini tersedia dan tidak berakibat penundaan operasi. Pedoman EAU terbaru merekomendasikan pembedahan pada kasus torsiotestis dilakukan apabila onset gejalanya kurang dari 24 jam. Pada kasus torsio yang dilakukan pembedahan kurang dari 6 jam, 95% testis masih bisa diselamatkan. Pada kasus di antara 7 hingga 12 jam, angkanya turun hingga 77%. Dan bila dilakukan pembedahan antara 13 hingga 24 jam, testis yang bisa diselamatkan turun hingga ke angka 49%. Namun, dari studi tersebut, ternyata masih ada testis yang bisa diselamatkan hingga 29% bila pembedahan dilakukan lebih dari 24 jam. Untuk tata laksana torsiotestis, detorsi testis secara manual ke arah lateral dapat dilakukan untuk mengurangi nyeri. Namun, baik berhasil ataupun tidak, tindakan eksplorasi testis harus tetap dilakukan di kamar operasi. Bila kondisi testis sudah menghitam atau nekrosis,
testis akan diangkat. Tindakan ini kita sebut dengan orkidektomi. Sedangkan pada testis yang masih viabel akan dilakukan tindakan orkidopeksi, yaitu tindakan untuk mengembalikan dan memfiksasi testis di dalam skrotum. Pembahasan yang kedua adalah mengenai reperfusi injuri yang mulai berkembang. Namun sebenarnya, apa itu reperfusi injuri? Perfusi injuri adalah luka jaringan yang disebabkan karena adanya peredaran darah yang kembali secara tiba-tiba akibat testis yang telah lepas dari puntiran torsio-testis. Reperfusi injuri bisa berujung pada penurunnya fungsi testis untuk menghasilkan sperma, sehingga kemampuan pembuahannya menurun. Orkidopeksi yang dilakukan 12 jam setelah kejadian, hanya 20% orang yang spermanya normal, sedangkan yang lain menunjukkan adanya penurunan volume atau gangguan motilitas pada sperma. Mekanisme reperfusi injuri dimulai ketika terdapat reaktif oksigen spesies meningkat di dalam testis yang terpuntir. Hal tersebut bisa terjadi akibat adanya gangguan mitokondria di dalam sel, menumpuknya nitrik oxide dan turunannya di dalam pembuluh darah, dan mekanisme anaerobik lain yang menyebabkan jumlah ROS meningkat dibandingkan dengan antioksidan alami di dalam testis, sehingga terjadi kerusakan testis yang permanen akibat sifat ROS yang mendapat meracuni sel testis. Tidak berhenti di situ saja, akibat adanya sel yang berkumpul pada bagian proksimal sumbatan yang terlepas ketika puntiran funikulus dibebaskan, sel neutrofil, makrofag, dan sitokin proinflamasi yang kembali menuju peredaran darah juga akan menyebabkan inflamasi lanjutan ke arah yang lebih distal, sehingga inflamasi terjadi dan sel testis mati akibat adanya inflamasi tersebut. Masih banyak hal yang perlu dipelajari lebih lanjut pada mekanisme ini hingga kita dapat mencegah atau mengobati efek dari reperfusi injuri. Saat ini, pengobatan menggunakan antioksidan atau antiinflamasi hanya dikerjakan pada hewan coba. Yang menarik, studi oleh Shimizu et al. Memperkenalkan prosedur tambahan pada saat urolog melakukan orkidopeksi yang bernama ischemic post conditioning. Prosedur ini terdiri dari siklus torsi dan detorsi yang dilakukan berulang sehingga efek dari reperfusi injuri bisa berkurang. Namun sayangnya, tindakan ini masih dalam tahap uji hewan coba. Demikian pertemuan kita kali ini mengenai torsio-testis. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.